Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Naifah MSI dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan untuk membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Baik, di sini saya Dwi Sulistiani dan teman saya Khairun Niswatin akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai konsep pengukuran kemampuan menyimak serta menerapkan berbagai tesnya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari menyimak menurut beberapa teori lah. Saya hanya mengambil dari 3 teori, yaitu dari Purwadarminta, dari Tarigan, dan Anderson. Lah, menurut Purwadarminta itu menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan dengan baik apa yang dibaca atau yang dibaca orang, baik yang diucapkan atau dibaca orang. Lah, menurut Tarigan itu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh sebuah informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Lah, menurut Anderson yaitu menyimak sebagai proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Poin yang selanjutnya adalah jenis-jenis menyimak. Menyimak adalah memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan pembicara melalui ujaran. Menyimak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, dan tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif terdiri dari 4 fase. Yang pertama, menyimak sosial atau social listening, atau menyimak konversasional atau conversational listening, atau menyimak sopan atau courteous listening. Biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial, tempat-tempat orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Dan yang kedua adalah menyimak sekunder. Menyimak sekunder atau secondary listening adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan atau casual listening dan secara ekstensif atau extensive listening. Yang ketiga adalah menyimak estetik. Menyimak estetik atau aesthetic listening ataupun yang disebut juga menyimak apresiasif atau appreciational listening adalah fase terakhir dan kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif. Dan yang keempat adalah menyimak pasif. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu tujuan tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Dan jenis menyimak yang kedua adalah menyimak intensif. Menyimak intensif lebih diarahkan pada kegiatan menyimak secara lebih bebas dan lebih umum, serta perlu di bawah bimbingan langsung oleh guru. Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh diawasi dan dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Dalam menyimak intensif terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis atau critical listening adalah sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujian seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal sehat. Menyimak konsentratif atau concentrative listening, sering juga disebut study type listening atau menyimak sejenis telaah. Dan yang ketiga adalah menyimak kreatif.
menyimak kreatif atau creative listening, seperti pendapat Tarigan, adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerak, serta perasaan-perasaan kinestetika yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Yang keempat adalah menyimak eksplosif. Menyimak eksplosif atau exploratory listening adalah suatu kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu yang lebih terarah dan lebih sempit. Dan yang kelima adalah menyimak integratif. Menyimak interogatif atau interrogative listening adalah sejenis kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan selektif. Pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ucapan sang pembicara karena penyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. Dan yang keenam adalah menyimak selektif. Menyimak selektif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, atau bahkan berlatih santai serta menguasai suatu bahasa. Dan poin yang selanjutnya adalah tahap-tahap menyimak menurut Han. Yang pertama adalah isolasi. Isolasi atau memisahkan, yang dimaksud dalam tahapan ini ialah sang penyimak harus bisa mencatat aspek-aspek kata lisan yang disimak dan mampu memisahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus yang dilontarkan oleh pembicara itu sendiri. Dan yang kedua adalah identifikasi. Dalam tahapan menyimak ini, seseorang mampu mendata, mencatat apa yang dibicarakan tentang hal-hal yang dianggap penting dan bermanfaat bagi kita. Dalam hal ini, apabila stimulus tertentu sudah dapat dikenal atau kita ketahui, maka sesuatu makna atau identitas pun kita tetapkan atau diberikan kepada setiap butir-butir atau hal-hal yang berdedikari atau berdiri sendiri. Dan yang ketiga adalah integrasi. Pada tahapan ini, kita harus bisa menyesuaikan atau menyatu padukan sesuatu yang kita dapatkan sekarang dengan informasi lain yang telah miliki, yang telah tersimpan dan terekam dalam memori atau otak kita sebelumnya. Dan yang keempat adalah inspeksi. Pada tahap ini, ketika kita mendapat informasi-informasi baru yang kita terima atau yang kita dapatkan, kita bisa membandingkan atau memeriksa kembali dengan informasi yang telah kita miliki sebelumnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan yang kelima adalah interpretasi. Pada tahap ini, kita secara aktif mengevaluasi sesuatu yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua informasi itu. Dalam kegiatan ini, penyimakan kita bisa memberikan kesan atau pendapat kita agar proses evaluasi bisa terlaksana dengan baik dan tidak secara setengah-setengah. Dan poin yang berikutnya adalah tujuan menyimak. Secara umum, tujuan menyimak yakni memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan secara khususnya, tujuan menyimak antara lain, yang pertama, untuk memperoleh informasi. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Yang ketiga, untuk mendapatkan inspirasi. Dan yang keempat, untuk mendapatkan hiburan. Yang kelima, untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Dan yang terakhir adalah untuk membentuk kepribadian. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu manfaat dari menyimak. Nah, ada beberapa manfaat dari menyimak. Antara lain yaitu menambah wawasan, menambah pengalaman hidup, menambah ilmu pengetahuan juga, dan memperkaya kosakata. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial juga. Lah, jika kita banyak menyimak, kita akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang, pengalaman hidup yang berharga juga. Nah, semua itu akan mendorong kita untuk berkarya dan kreatif. Poin selanjutnya yaitu unsur-unsur dari menyimak. Nah, unsur dari menyimak itu ada 4. Yang pertama, pembicara, yang kedua, penyimak, yang ketiga, bahan simakan, dan yang keempat itu bahasa lisan yang dibutuhkan.
Lah, untuk penjelasannya, pembicara itu orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Lah, pembicara juga termasuk narasumber pembawa pesan. Yang kedua tadi yaitu penyimak. Lah, penyimak yang baik adalah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, maka ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Selain itu, penyimak yang baik ialah penyimak yang dapat melakukan kegiatan menyimak dengan intensif. Ya, tadi bahan simakan. Lah, bahan simakan itu merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, lah terutama dalam menyimak. Yang dimaksud dengan bahan simakan itu pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Lah, bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Baik, poin selanjutnya yaitu penilaian kemampuan menyimak. Lah, penilaian kemampuan menyimak itu dilakukan terhadap proses dan penilaian hasil. Lah, penilaian hasil hanya merujuk pada hasil simakan siswa yang berupa respon atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan. Nah, sedangkan penilaian pada proses itu dilakukan dengan menggunakan model instrumen penilaian yang dirancang oleh guru. Lah, penilaian kemampuan menyimak dapat didasarkan kepada beberapa hal, antara lain yaitu mengidentifikasi bunyi huruf, membedakan bunyi huruf yang mirip, memahami kosakata dan frasa, memahami kalimat, memahami wacana, memberikan respon, dan sebagainya. Poin selanjutnya yaitu tes kemampuan menyimak. Lah, ada 4 tes kemampuan menyimak. Itu yang pertama, tes kemampuan menyimak tingkat ingatan, tes kemampuan menyimak tingkat pemahaman. Yang ketiga, tes kemampuan menyimak tingkat penerapan. Yang keempat yaitu tes kemampuan menyimak tingkat analisis. Nah, yang pertama tadi kan tes kemampuan menyimak tingkat ingatan. Lah, tes kemampuan menyimak tingkat ingatan itu hanya sekedar menuntut siswa untuk mengingat fakta-fakta atau menyatukan kembali fakta-fakta yang terdapat di dalam wacana yang telah didengarkan tadi. Nah, yang kedua tadi itu tes kemampuan menyimak tingkat pemahaman. Lah, tes kemampuan tingkat pemahaman itu hanya menuntut siswa untuk memahami wacana yang dipergunakan. Lah, pemahaman yang dimaksud di sini itu pemahaman terhadap isi wacana, hubungan antar kejadian, hubungan antar ide-ide, hubungan sebab, akibat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tes kemampuan menyimak tingkat penerapan. Lah, siswa dapat menerapkan konsep atau masalah tertentu pada situasi yang baru. Lah, misalnya seperti diperdengarkan beberapa buah wacana dengan gambar yang sesuai. Lah, seperti itu. Lah, yang terakhir yaitu tes kemampuan menyimak tingkat analisis. Lah, tes kemampuan menyimak tingkat analisis itu menuntut siswa untuk melakukan kerja analisis. Lah, untuk memilih alternatif jawaban yang tepat. Analisis yang dilakukan berupa analisis detail-detail informasi, mempertimbangkan bentuk dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab, akibat, dan lain-lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penyampaian dari kita tadi sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.